Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang mana berjudul prototipe penerangan lampu hotel otomatis berbasis Atmega 16. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabil Falahuti, nomor 19. Saya Rakyat Hasan Dul, nomor 21. Saya Dia Febrian. Saya Wansa Jodiak, nomor 15. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa kami memilih untuk membuat proyek ini? Jadi penerangan lampu lorong itu kan sangat penting untuk kenyamanan dan keamanan penggunanya ya. Atau mungkin di sebuah gedung, atau yang sedang kami angkat ini adalah hotel. Nah, lalu banyak hotel itu mengharuskan lampu lorongnya itu nyala secara terus-menerus, yang mana dikarenakan pada lorong tersebut minimnya cahaya alami. Nah, hal ini menyebabkan energi atau membuang-buang energi yang cukup besar, karena kita tahu fungsi dari lorong tersebut kan hanya untuk jalur perlintasan saja. Nah, dari masalah tersebut, kelompok kami mengembangkan sebuah prototipe sistem otomasi berbasis sensor PIR dan microcontroller AT16 yang mampu menyalakan lampu ketika ada gerakan dan mematikannya ketika lorongnya itu kosong. Nah, diharapkan dengan adanya prototipe ini dapat menjadi solusi yang sederhana, efektif dan mudah diterapkan dalam penghematan energi. Selanjutnya, untuk tujuannya yang pastinya yang pertama itu membuat prototipe lampu lorong otomatis berbasis sensor PIR dengan microcontrollernya Atmega 16. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi energi dengan memastikan lampu itu hanya menyala saat ada gerakan dan mati saat lorong kosong. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai integrasi antara microcontroller berbasis Atmega 16 dalam sistem otomasi yang cerdas. Selanjutnya yang keempat, memberikan solusi penerangan yang sederhana, kemudian terjangkau dan aplikatif untuk meningkatkan efisiensi energi pada lorong hotel. Untuk manfaatnya, yang pertama tentu saja untuk menghemat energi, yang kedua meningkatkan keamanan dan kenyamanan, yang ketiga memperpanjang umur lampu, dan yang terakhir untuk mendukung manajemen gedung yang efisien. Nah, kemudian untuk komponen-komponen yang kami gunakan, yaitu yang pertama kita menggunakan sensor PIR SCSR 501 sebagai masukan. Jadi sensor PIR ini mendeteksi gerakan melalui perubahan radiasi inframerah pada manusia dengan jarak sekitar 3-7 meter. Nah, sensor ini memiliki sudut deteksi yaitu sekitar 120 derajat. Selain itu, sensor ini juga memiliki potensiometer yang bisa kita gunakan untuk mengatur sensitivitas dan juga delay-nya. Kemudian kita menggunakan Atmega 16A PUDIP 40 yaitu sebagai pemroses. Nah, jadi Atmega 16 ini menggunakan microcontroller 8 bit AVR dengan kinerja yang cepat dan konsumsi daya yang rendah. Ini merupakan spesifikasinya. Kemudian kita menggunakan relay sebagai keluaran. Jadi relay ini adalah perangkat elektromagnetis yang mengendalikan suatu rangkaian melalui sinyal listrik kecil sebagai pemicu. Nah, di dalam relay ini ada kumparan elektromagnetik dan juga kontak mekanis, di mana saat arus mengalir pada kumparan, medan magnet akan menarik kontak sehingga rangkaian dapat terbuka atau tertutup sesuai dengan konfigurasinya. Kemudian kita menggunakan lampu DC 12 volt sebagai keluarannya. Jadi kita menggunakan 4 lampu ya, 2 lampu untuk lorong bawah, 2 lampu untuk lorong yang atas. Nah, kemudian software yang kita gunakan yang pertama ada Quadvision AVR. Jadi kita menggunakan software ini untuk menulis
mengcompile dan menghasilkan file teks dari program microcontroller. Seluruh logika kerja sistem ini mulai dari pembacaan input dan pengkondisian dan pengendalian outputnya itu dibuat dan diproses melalui CodeVision APR. Kemudian kita menggunakan software Proteus itu sebagai media simulasi rangkaian. Kemudian kita menggunakan Proc ESP172 sebagai aplikasi uploader. Ini menggunakan koneksi USB ASP. Nah, untuk wiring atau gambar rangkaiannya sendiri, kami memakai port C dan juga port D. Untuk port C sendiri kita memakai port 0 dan juga 1 sebagai input. Pokoknya itu PC0 sama PC1 itu untuk input dari pin ke Atmega. Kemudian untuk PD0 dan PD1 kita hubungkan ke relay. Relaynya. Nah, sedangkan lampunya kita hubungkan ke NO dari relay. Portnya sendiri kita dapatkan dari plus 12 volt, kemudian NO langsung menyambung ke dua lampu masing-masing. Kemudian untuk pelengkapnya itu pertama mulai, kemudian menginisialisasi sensor dari sensor 1 membaca gerakan. Jika tergerakan terdeteksi, maka relay 1 aktif dan lampu 1 akan aktif. Siklus ini akan berulang terus sampai sensor tidak mendeteksi adanya gerakan, maka lampu akan mati. Begitupun sensor yang kedua. Untuk diagram bloknya sendiri ada input, proses, output. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk inputnya kita memakai sensor pin HCSR 501 sebagai pendeteksi gerakan. Nah, ini tadi kan dihubungkan ke port PD, PD0 dan PD1 pada Atmega. Kemudian bacaan akan diproses oleh Atmeganya, lalu dikirim ke port PC0 dan PC1 yang terhubung ke relay. Nah, dari ini tadi, semisal ada sensor yang mendeteksi gerakan, maka koilnya itu akan berbeda, yang mengakibatkan lampu bisa menyala, lampu 12 volt. Dan berikut implementasi berikutnya, ini adalah program utama dari komponen ini, yaitu pertama menginput yaitu PDRD sebagai input kirinya. Kemudian port D-nya sebagai input PD0 dan PD1. Kemudian DDRC sebagai outputnya relay. Kemudian port C sebagai yang membuat matikan relaynya. Jika sensor D1 mendeteksi adanya gerakan, maka akan bernilai 1 yang menghidupkan relay 1. Kenapa relay 1 sama dengan 0 relaynya on? Karena relay yang kita gunakan yaitu relay aktif low. Begitupun dengan sensor yang kedua. Jika pin 2 nya membaca 1, maka relay 2 akan 0 sebagai indikator relay 2 itu on yang menghidupkan lampunya. Delay sebagai dibuat sensor agar tidak terjadi noise. Oke, untuk selanjutnya adalah demo alat. Mungkin teman-teman kalau mau lihat alatnya bisa maju ke depan untuk kami demonstrasikan. Di video ini, di video ini. Jadi ketika tidak ada gerakan, maka lampunya akan mati. Dan ketika ada orang atau gerakan sedikit, maka dia akan menyala. Kemudian pada saat sensor habis mendeteksi gerakan kan akan aktif 1. Nah, setelah dia mati itu sensornya ada blocking time atau masa dia tidak bisa membaca gerakan selama kurang lebih 3-5 detik. Jadi harus ditunggu dulu sampai sensornya itu bisa mendeteksi lagi.
Yang mau coba silahkan. kurang masuk. Sensornya kira ya? Sensornya 2. Ah, Ini hanya untuk prototipe, mungkin masih bisa dikembangkan. Mungkin nantinya disesuaikan dengan jaraknya ya. Ketika ada orang itu jalan di lorong, waktu dia jalan lampu akan menyala, dan ketika sudah agak jauh dari lampunya maka lampu akan mati. bisa ya. Ini ketika terdeteksi gerakan ya, dia lama nyalanya. Bisa aja kamu melakukan kono sih. Akan lebih lama dari yang bawah. Bisa aku bisa Jika melakukan. nggak ada gerakan maka dia nanti akan mati. Nah, kenapa kok dia bisa nyala lama terus bisa nyala sebentar itu karena kita memakai mode high di sensornya. Di mana di sensor ini kan ada potensi untuk mengatur delay. Jika misal delaynya kita atur 5 detik, kalau kita memakai mode low, maka saat sensor mendeteksi gerakan, dia akan langsung menghitung selama 5 detik. Setelah 5 detik langsung mati. Kalau di sini kan kita memakai mode high. Nah, jika dia semisal mendeteksi gerakan, terus gerakannya itu bergerak objeknya, dia itu akan terus meriset terus. Sampai Jadi tidak bisa lebih lama sampai ada gerakan lagi. ya gerakan terakhir terdeteksi, lalu menghitung selama delay 5 detik tadi baru mati. Kalau mau dicoba silahkan. Kepala kok bisa nggak mas? Kepala. Terus kalau kamu tahu apa? kepalanya. Ki cek blocking time. Oh bisa. 1, 2, 3, 4. Saya coba ya mas. Mantap sekali, mantap sekali. Pakai kepala mas. Wah, bisa ternyata. Amazing. Di pause. Sini ya. Tapi lanjut.